Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang artinya yang maha pengasih dan maha penyayang. Dua nama Allah yang mulia ini banyak disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Taha, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arasy. Bagaimana Allah bersemayam di atas arasy? Kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Imam Malik ditanya, bagaimana Allah bersemayam di atas arasy? Maka jawaban Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Allah bersemayam itu kita tahu. Wal kaifu majhul. Tapi bagaimana Allah bersemayam kita nggak tahu. Wal imanu bihi wajib. Beriman bahwa Allah bersemayam itu wajib. Ya, wassu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana Allah bersemayam itu terlarang. Ya. Dalam surah Maryam ayat 45 Allah berfirman, Inni akhafu ayyamassaka adzabu minar rahman. Sungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab oleh yang Maha Pemurah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya, ya, di antara keduanya yang Maha Pemurah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, dalam surat Rahman ayat 12. Rabb yang Maha Pengasih telah mengajarkan Al-Quran, sehingga Al-Quran ini, Al-Quran hadir di bumi ini, hadir di hadapan kita ini sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Bayangkan kalau tidak ada Al-Quran, maka tidak ada aturan dalam kehidupan ini, tidak ada tujuan dalam kehidupan ini, maka manusia akan bisa seperti binatang karena tidak ada tuntunan dari Al-Quranul Karim. Maka hadirnya Al-Quran adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juga di sini dikatakan, ya, kebanyakan nama Ar-Rahim, ya, disebutkan di dalam Al-Quran diikat dengan kata-kata lain. Ya, beda dengan Ar-Rahman. Misalnya apa? Wa kana bil mu'minina rahima. Dan dia Allah yang Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, makanya ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Pengasih, penyayang. Kalau Ar-Rahman ini untuk seluruh hambanya, baik dia yang beriman ataupun dia yang tidak beriman. Tetapi Ar-Rahim ini hanya khusus kepada orang-orang yang beriman. Makanya tidak semua yang dikasih oleh Allah itu disayang. Ya. Tapi yang disayang belum tentu juga dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini. Anak kita umurnya masih kecil. Minta uang 100.000. Karena kita sayang sama dia, kita nggak kasih. Kenapa? Belum cocok usia seperti itu. Jajan, ya, dengan harga, atau dia belanja dengan uang seperti itu. Atau anak kita masih kecil, belum cukup umur, udah minta beli motor.
Justru kita nggak kasih karena kita sayang. Nah, bisa jadi misalnya ada seseorang yang terus datang ke rumah kita, minta bantuannya nggak pernah berhenti. Kita kasih, mungkin ada orang kasih karena kesel, supaya dia nggak datang lagi. Bisa jadi Allah tuh kasih kita karena kesel, karena nggak suka sama kita. Nah, bisa jadi Allah menunda pemberiannya karena dia suka mendengar rintihan kita, mendengar jeritan kita di tengah malam, mendengar doa-doa kita. Karenanya jangan kita berburuk sangka dulu ketika Allah Subhanahu wa taala menunda doa-doa kita. Tidak langsung mengabulkan doa-doa kita. Karena jangan kita isti'jal dalam berdoa. Apa itu isti'jal dalam berdoa? Yaitu saya sudah berdoa ya Allah, tetapi doa saya tidak pernah dikabulkan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kata ya Ar-Rahim ini ya, tadi tidak pernah dia diikat oleh kata-kata lain. Ya. Seperti digandengkan dengan nama Ar-Rahman sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, dalam basmalah digandengkan dengan nama-nama lain, misalnya Al-Aziz, Ar-Rahim, yang maha perkasa lagi maha pengasih. Al-Ghafur Ar-Rahim, Al-Barru Ar-Rahim, At-Tawwab Ar-Rahim. Ya. Kemudian kedua nama ini yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim memiliki kedudukan yang sangat tinggi, ya, dan mulia. Kedua nama ini Allah jadikan sebagai pembuka induk Al-Quran. Ya. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu kan. Bahkan setiap surah dalam Al-Quran dimulai dengan basmalah, kecuali surah At-Taubah. Ini juga menandakan kemuliaan daripada Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan setiap aktivitas yang tidak dimulai dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, dia terputus daripada keberkahan dari Allah. Kul amrin dzibalin la yubda'u fiha bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap urusan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Sulaiman ya juga menjadikan Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai pembuka suratnya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya surat ini dari Sulaiman, sesungguhnya ya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Jibril selalu turun dengannya kepada Nabi Muhammad SAW setiap kali pembukaan surat dalam Al-Quran. Jibril selalu memulai dengan kalimat basmalah. Kemudian kedua nama ini selalu digandengkan dalam beberapa tempat dalam Al-Quran. Dan keduanya menunjukkan akan sifat Rahman bagi Allah Ta'ala. Akan tetapi penggabungan keduanya juga menunjukkan akan sifat dan pengaruh serta yang berkaitan dengannya. Ar-Rahman memiliki sifat rahmat dan Ar-Rahim adalah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Allah itu mendahului murkanya. Ya, dalam Al-Quran dikatakan, ya rahmatku mendahului murkaku. Ya. Karenanya banyak sekali kita temukan dalam hadis-hadis ya, sebanyak apapun dosa hamba, ya kan? Ya ibnu Adam, dalam sebuah hadis dikatakan begitu. Lau laqitani biqurabil ardi khataya. Seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an. Kemudian engkau bertemu dengan aku dengan tidak menyekutukan aku.
la ataituka biqurabiha maghfiratan. Aku akan datang dengan ampunan sepenuh bumi pula. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Rahman dan Rahimnya Allah. Seorang hamba datang dengan dosa sepenuh bumi, Allah datang dengan ampunan sepenuh bumi juga selama dia tidak menyekutukan Allah. Kita lihat juga bagaimana seseorang yang membunuh 99 orang, bahkan sampai 100 orang, Allah ampuni dosanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada mereka yang melampaui batas, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah jauh lebih besar. Rahmatnya mengalahkan murkanya. Bahkan orang yang terakhir masuk surga saja mendapatkan tempat seperti kerajaan di dunia. Itulah Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang meyakini, ya, dia meyakini, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, walaupun dia berbuat maksiat, setelahnya dia pasti akan masuk surga, walaupun dia harus disiksa di neraka juga. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rahman dan Rahimnya Allah ini juga terpancar, Allah titipkan kepada makhluk-makhluknya. Ya. Hewan, kita lihat. Hewan itu, walaupun hewan itu buas, dia tetap mengasihi anaknya. Ayam tidak mau menginjak telur anaknya. Ya, telurnya tidak mau. Rahman, Allah titipkan sifat rahmat itu. Bahkan ada cerita kan, ada seekor ular yang buta di atas pohon. Setiap hari burung ini ada yang pergi ke pohon itu. Ya. Padahal di pohon itu tidak ada burung. Ternyata pas dilihat ada ular yang buta. Burung itu, karena Allah titipkan sifat Rahman dan Rahimnya kepada Allah, dia memberi makan ular. Ada juga cerita kucing. Kucing kan biasanya kalau dikasih ikan, ini langsung dimakan. Tiba-tiba kucing ini dikasih daging, dia pergi dulu, nggak langsung. Lalu diikuti oleh seorang syekh ini. Ternyata kucing itu memasukkan daging itu ke lubang, dan di lubang itu ada ular yang buta. Dari mana Allah titipkan sifat Rahman dan Rahim ini? Dari mana hadirnya sifat dan Rahman dan Rahimnya ini kecuali kepada Allah? Kecuali dari Allah. Rahim, ibu, itu kan juga kenapa dinamakan Rahim? Karena di situ Allah menumpahkan kasih sayangnya Rahman dan Rahim. Bayi yang masih tidak berdaya, lemah, ditaruh fi qararim makin, berada di tempat yang sangat kokoh. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan dari Allah juga bersifat penuh dengan kasih sayang. Orang yang berpuasa, kalau dia berhalangan, boleh dia tidak berpuasa. Orang yang salat, kalau di dalam perjalanan, boleh diqasar salatnya, dipendekkan salatnya. Ini Rahman dan Rahim. Rukhsah, ada rukhsah dalam agama. Ada kemudahan dalam beragama. Yassiru wa la tu'assiru. Kata Nabi, mudahkan orang, jangan persulit. Jawab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kemudahan. Ini bentuk Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dikatakan sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Allah itu punya 100 rahmat. Dia turunkan satu rahmat ya kepada jin, manusia, binatang, ternak dan serangga. Dengan rahmat itulah mereka saling mengasihi, ya saling menyayangi. Dan dengannya binatang buas menyayangi anaknya. Allah mengakhirkan 99 rahmat
untuk merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat nanti. Suatu rahmat saja kita ini sudah saling mengasihi karena kita ada rasa iba sama orang, ada rasa kasihan sama orang, ya kan? Tapi nanti, ya, 99 rahmat itu nanti Allah akan berikan. Kapan? Pada hari kiamat. Satu rahmat saja sudah subhanallah, sudah bingung kita menerimanya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah rahmat yang tidak bisa diungkapkan dengan lisan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 156, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Fasa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah wal ladzina hum biayatina yu'minun." Dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang memuliakan, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Dalam surat Al-An'am ayat 155 Allah berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Dan Al-Qur'an itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberikan rahmat. Dalam surat An-Nur ayat 56 Allah berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun." Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dalam surat Al-A'raf ayat 56 Allah berfirman, "Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayang yang ada di bumi, yang di langit nanti akan sayang. Kalau kita mau mendapatkan kasih sayang Allah, tebarlah kasih sayangnya di bumi dengan kita membantu fakir miskin, memberikan santunan kepada yatim piatu, dan lain sebagainya. Itu bentuk kita menebarkan kasih sayang. Ya. Allah Ta'ala menyayangi hamba-hambanya lebih, ya, daripada kasih sayang sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Bahkan Allah itu lebih sayang kepada kita daripada ibu kita. Ya. Nah, di sini ada riwayatnya. Di dalam As-Sahihain dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, pernah didatangkan para tawanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapati seorang wanita dari tawanan tersebut. Jika menemukan bayi yang ditawan, wanita tersebut mengambilnya dan menekapnya dengan erat serta menyusuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, "Apakah kalian mengira bahwa wanita tersebut akan melempar anaknya ke dalam api?" Mereka menjawab, "Tidak." Demi Allah, dia tidak akan melemparnya ke dalam api. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh Allah Ta'ala lebih mengasihi hamba-hambanya daripada wanita tersebut terhadap anaknya." Masya Allah. Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita. Kita menyangka, oh ibu kita ini orang yang paling sayang kepada kita. Tidak. Yang paling sayang kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melebihi kasih sayang daripada ibu kita. Ibu kita ada tidurnya, ada istirahatnya. Allah tidak pernah istirahat mengurus kita. Ya, ketika kita tidur, semuanya jantung bekerja, denyut jantung, denyut nadi bekerja, aliran darah. Ini semua rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah mungkin makna daripada sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, dalam hati kita hadir sifat kasih sayang dengan sesama kita. Ya, lebih hadir sifat kasih sayang sama kita. Itu ya, itu inti kita belajar sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini.
ya, lebih peka terhadap kesulitan-kesulitan yang sedang saudara kita alami. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Eh, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.